Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam media pembelajaran matku, Matematika Saku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkalian pada bentuk aljabar. Oke, langsung saja kita mulai. Perkalian bentuk aljabar. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita perhatikan dulu ini. Kalau kita punya AB, ini artinya adalah A dikalikan B. Kalau 3A, ini artinya adalah 3 dikali A. Nah, kemudian kalau 2AB, ini artinya adalah 2 dikali A dikali B. Nah, kalau dalam bentuk aljabar, 2 dikali A dikali B itu perkaliannya itu tidak perlu ditulis. Langsung 2AB, itu artinya sudah 2 kali A dikali B artinya. Kemudian kalau kita punya 2, ini buka kurung A plus B, tutup kurung, ini artinya adalah 2 ini dikalikan dengan A ditambah B. Yang dalam kurung kerjakan dulu, baru dikalikan dengan 2. Nah, kalau 2.3 yang seperti ini, 2.3, ini artinya adalah 2 dikali 3. Perkalian, itu simbolnya yang lain yaitu titik tengah seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ke perkalian bilangan dengan suku 2. Maksudnya bagaimana? Perhatikan. Misalkan K adalah bilangan real. K itu bisa 1, 2, 3, 1,2. Pokoknya K itu bilangan real. Jika nanti K itu dikalikan dengan A plus B, A itu suku aljabar, B-nya juga suku aljabar. Cara pengerjaannya yaitu dengan cara yang pertama, K dikalikan A dulu, sehingga kita peroleh KA. Kemudian ditambah K dikalikan B, sehingga hasilnya KB. Nah, contohnya bagaimana? Misal, contohnya 4 dikalikan 5Q plus R. Nah, kalau seperti ini, K-nya berarti nilainya adalah 4, A-nya adalah 5Q, dan B-nya itu adalah R. Sehingga pengerjaannya atau penyelesaiannya yaitu 4 dikalikan 5Q. Kita tulis dulu 4 dikali 5Q. Nah, kita menggunakan titik. Perkaliannya kita menggunakan titik. Kemudian ditambah 4 dikali R. Nah, kalau sudah tadi 4 dikali 5Q, jangan lupa ditulis tambah dulu, plus, kemudian baru 4 dikali R. 4 dikali R. Nah, sekarang 4 dikali 5Q, yaitu hasilnya adalah 20Q. 4 kali 5, 20 dikalikan Q, berarti 20Q. Kemudian ditambah 4 kali R, yaitu 4R. Ini jika bilangan dikalikan dengan suku 2. Oke. Contoh lagi, yaitu 5 dikalikan 3X kurangi 2YZ. Nah, kalau seperti ini, langkahnya juga sama. Berarti K-nya itu nilainya 5, A-nya itu adalah 3X, dan B-nya itu 2YZ. Apakah benar B-nya nilainya 2YZ? Masih kurang tepat. Yang tepat yaitu nilai B-nya yaitu negatif 2YZ. Nah, negatif ini kepemilikannya 2YZ. Kalau plus, berarti 2YZ bernilai positif. Karena ini negatif, berarti negatifnya ini kepemilikannya 2YZ. Oke, sekarang kita selesaikan, berarti 5 dikalikan 3X, hingga kita tulis 5 dikali 3X, kemudian ditambah, nah jangan lupa ditulis tambah dulu, ditambah 5 dikalikan negatif 2YZ. Nah, 5 ini dikalikan negatif 2YZ, jangan cuma dikalikan 2YZ, karena di sini ada tanda negatifnya. Sekarang 5 dikalikan 3X yaitu 15X, kemudian ditambah, tulis tambah dulu ini, 5 dikalikan negatif 2YZ. 5 dikali negatif 2 yaitu negatif 10. Berarti negatif 10YZ. Nah, sekarang perhatikan. Yang ini 15X kita tulis dulu. Karena sudah positif, tidak ada tanda apa-apa di kirinya atau di depannya. Sekarang, positif ketemu negatif. Kayak perkalian, positif ketemu positif, hasilnya positif. Positif ketemu negatif, negatif, negatif ketemu positif, negatif, negatif ketemu negatif, positif. Nah, di sini positif ketemu dengan negatif, berarti hasilnya negatif. Berarti nilainya menjadi negatif 10YZ. Sehingga
hasil dari perkalian 5 dikalikan 3x minus 2YZ hasilnya adalah 15x dikurangi 10YZ. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Sekarang 5 dikalikan negatif 3x kurangi 2YZ. Langkahnya sama. Berarti K-nya itu nilainya 5, A-nya nilainya negatif 3x, dan B-nya nilainya yaitu negatif 2YZ. Nah, kalau ada tanda negatif berarti itu kepemilikannya yang di belakangnya, negatif 3x. Ini negatif 2YZ. Sekarang kita selesaikan. 5 dikalikan negatif 3x, kita tulis 5 dikalikan negatif 3x. Kalau ada negatif itu diberi tanda kurung agar lebih memudahkan. Kemudian ditambah, jangan lupa setiap selesai tulis ditambah atau plus. 5 dikalikan negatif 2YZ, 5 dikalikan negatif 2YZ. Sekarang 5 dikalikan negatif 3x hasilnya yaitu negatif 5x, ditambah 5 dikalikan negatif 2YZ tadi negatif 10YZ. Nah, di sini kita tulis lagi negatif 15x. Nah, sekarang positif ketemu dengan negatif yaitu negatif. Berarti hasil dari 5 dikalikan negatif 3x kurangi 2YZ hasilnya adalah negatif 15x dikurangi 10YZ. Sekarang kita lanjut ke perkalian bilangan dengan suku banyak. Kalau tadi kan bilangan dengan suku 2. Kalau sekarang dengan suku banyak itu yang seperti apa? Perhatikan. K-nya tetap bilangan real. Berarti K dikalikan A plus B plus C. Ini boleh A plus B plus C plus D dan seterusnya. Langkahnya sama, yaitu yang pertama K dikalikan A dulu. Kita tulis KA. Ditambah K dikalikan B, berarti KB, ditambah lagi K dikalikan C, berarti KC. Nah, langkahnya seperti itu. Nanti kalau ada sampai D, berarti K dikalikan D, K dikalikan E, seperti itu. Sekarang kita ke contohnya. Contohnya negatif 4 dikalikan 3x kurangi 7y ditambah z dikurangi 20. Nah, kalau seperti ini langkahnya juga sama, yaitu yang pertama negatif 4 dikalikan 3x. Kita tulis negatif 4 dikalikan 3x. Tulis tambah negatif 4 dikalikan negatif 7y. Negatif 4 dikalikan negatif 7y. Tambah lagi negatif 4 dikalikan z. Nah, negatif 4 dikalikan z. Kemudian tambah negatif 4 dikalikan negatif 20. Ini 20 ada negatifnya, berarti negatif 4 dikalikan negatif 20. Sekarang kita kerjakan dari yang paling kiri. Negatif 4 dikali 3x. Negatif 4 dikali 3 yaitu negatif 12. Berarti negatif 4 dikalikan 3x hasilnya negatif 12x. Kemudian ditambah negatif 4 dikali negatif 7y. Nah, negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti negatif 4 dikalikan negatif 7y yaitu 28y. Nilainya positif. Kemudian ditambah negatif 4 dikali z. Berarti negatif 4z. Kemudian ditambah lagi negatif 4 dikalikan negatif 20. Negatif dikalikan negatif positif, berarti nilainya hasilnya 80. Di sini negatif 12x sudah, ditambah 28y. Nah, di sini positif ketemu negatif. Positif ketemu negatif hasilnya adalah negatif. Berarti ditambah negatif 4z artinya adalah negatif 4z. Nah, sekarang perkalian suku 1 dengan suku 2. Perkalian suku 1 dengan suku 2 ini mirip dengan langkah-langkah sebelumnya. Misalkan X dikalikan AB. Langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu X dikalikan A dulu, XA ditambah X dikalikan B, XB. Langsung ke contoh soal. P dikalikan 2X ditambah 3Y. Nah, bedanya kalau yang tadi di depannya ini bilangan,
negatif 4, 10 atau yang lainnya. Di sini juga merupakan suku, bentuk suku pada aljabar. Langkahnya sama, yaitu P dikalikan 2X, sehingga P kali 2X ditambah P dikali 3Y, P dikali 3Y. Nah, P dikali 2X hasilnya adalah 2PX, kemudian ditambah 3PY. Nah, P dikali 3Y hasilnya adalah 3PY. Nah, ke contoh selanjutnya yaitu P dikalikan 3K kurangi 2LM. Nah, langkahnya sama, yaitu P dikalikan 3K, P kali 3K ditambah, nah sekarang hati-hati, karena tandanya apa itu? Negatif 2LM, berarti P dikalikan negatif 2LM. P dikali 3K hasilnya adalah 3PK, ditambah P dikalikan negatif 2LM, yaitu hasilnya negatif 2PLM. Sekarang kita tulis lagi 3PK. Nah, positif ketemu negatif, hasilnya adalah negatif 2PLM. Nah, pada aljabar biasanya huruf abjad yang pertama urutannya ditaruh di sebelah kiri. Perhatikan untuk 3PK. Nah, P dan K dalam abjad itu lebih dahulu yang K, sehingga 3PK ini biasanya ditulis menjadi 3KP. Kemudian 2PLM. Nah, ini juga yang lebih dahulu adalah urutannya L, M, kemudian P. Berarti ini ditulis menjadi 2LMP. Sehingga P dikalikan suku 2 3K kurangi 2LM hasilnya adalah 3KP dikurangi 2LMP. Apakah yang ini salah? Tidak, tetapi biasanya dituliskannya seperti ini, yang paling bawah ini. Oke, sekarang perkalian suku 2 dengan suku 2. Sekarang kalau kita punya A plus B, ini satu kesatuan dikalikan dengan X plus Y. Nah, ini bagaimana? Langkahnya mirip seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu A dikalikan X dulu, berarti AX, kemudian ditambah A dikalikan Y, AY, tambah lagi B dikalikan X, sehingga BX, ditambah lagi B dikalikan Y, hasilnya BY. Nah, ini cara yang pertama. Apakah ada cara lain? Ada. Kalau kalian mengalihkan seperti ini, yaitu A dikalikan X plus Y. Nah, A itu dikalikan X plus Y. Kita tulis A dikalikan X plus Y. Nah, bentuk ini menjadi bentuk perkalian suku 1 dengan suku 2 kan, seperti yang tadi. Ditambah B dikalikan X plus Y. Nah, B dikalikan X plus Y. Nah, kalian boleh menggunakan cara seperti ini. Nah, sekarang kita kerjakan yang A dikalikan X plus Y. A dikalikan X plus Y menggunakan cara yang sebelumnya, kita peroleh AX ditambah AY. Kemudian ditambah B dikalikan X plus Y, BX ditambah BY. Nah, terserah kalian mau menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua ini. Hasilnya sama saja, cuma beda langkah-langkahnya. Kita ke contoh soal sekarang. 2A ditambah 3B dikalikan 3B ditambah 6Q. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama yaitu 2A dikalikan 3B dulu. Jika 2A dikali 3B ditambah 2A dikali 6Q. 2A dikali 6Q. Nah, ditambah lagi 3B dikali 3B. 3B dikali 3B. Tambah lagi 3B dikali 6Q. Sekarang tinggal kita operasikan 2A dikali 3B. 2 kali 3, 6. Berarti 6AB. Kemudian ditambah 2A dikali 6Q. 2 kali 6, 12. Berarti 12AQ. Ditambah lagi 3B dikali 3B. 3 kali 3, 9. Berarti 9BB. Ditambah lagi 3B dikali 6Q. Berarti hasilnya adalah 18BQ. Nah, langkah-langkahnya
seperti ini. Sekarang kita ke soal latihan. Kalau kita punya 2A dikurangi 3B ditambah C dikalikan dengan 3B dikalikan 4Q. Nah, ini 3 suku dikalikan dengan 2 suku. Bagaimana langkahnya? Langkahnya sama saja, yaitu yang pertama 2A dikali 3B. 2A dikali 3B. Kemudian ditambah 2A dikali 4Q. 2A dikali 4Q. Terus tambah lagi. Nah, sekarang perhatikan 3B ini nilainya negatif. Negatif 3B berarti negatif 3B dikalikan 3B. Ditulis negatif 3B dikalikan 3B. Nah, dalam perkalian aljabar ini perhatikan tanda positif dan negatifnya. Kemudian ditambah negatif 3B dikalikan 4Q. Negatif 3B dikalikan 4Q. Pokoknya yang sini, yang kiri dikalikan dengan semuanya masing-masing dari yang sebelah kanannya 3B dan 4Q ini. Kemudian ditambah C dikalikan 3B, berarti C dikalikan 3B. Ditambah C dikalikan 4Q, C dikalikan 4Q. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita operasikan. 2A dikali 3B, 2 kali 3, 6, berarti 6AP. Kemudian ditambah 2A dikalikan 4Q, 2 kali 4, 8, berarti 8AQ. Ditambah lagi, nah, negatif 3B dikalikan 3B. Negatif 3 dikalikan 3, hasilnya adalah negatif 9, berarti negatif 9BP. Kemudian ditambah negatif 3B dikalikan 4Q. Negatif 3 dikalikan 4, hasilnya adalah 12. Negatif 12 berarti negatif 12BQ. Ditambah C dikalikan 3B berarti 3CP. Nah, perhatikan C-nya ditaruh di depan karena dalam abjad C lebih dahulu daripada P. Kemudian ditambah C dikali 4Q yaitu 4CQ. Nah, sekarang yang 6AP ditambah 8AQ ini kita tulis lagi karena ini sudah tepat. Nah, sekarang positif ketemu negatif, hasilnya adalah negatif 9BP atau dikurangi 9BP. Ketemu lagi positif ketemu negatif, negatif 12BQ. Nah, yang di sini sudah bentuk positif, tinggal kita tulis lagi. Sehingga hasil perkalian dari 2A dikurangi 3B ditambah C dikalikan dengan 3B plus 4Q adalah seperti ini. Cukup sekian penjabaran atau penjelasan pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian pada bentuk aljabar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.